Jadi kita sepakat untuk lanjut ke persidangan ke pembuktian. Nah, di situ nanti kita akan bukakan semua fakta-fakta. Kami mengumpulkan ada sekitar 26 bukti ya, alat bukti yang akan kami tampilkan di persidangan. Seperti dugaan kita, ya memang kita dari awal sudah tahu bahwa pasti pihak, terutama pihak UGM, yaitu Profesor Opa dan Profesor Budiadi dan Profesor Naim pasti tidak mau datang juga. Bahkan walaupun hakim mediasi menawarkan nggak perlu datang di tempat, tapi cukup Zoom WA pun beliau tidak mau. Jadi akibatnya ya kita kembali bahwa ya kalau hanya kuasa yang menyatakan suaranya, kita kurang yakin. Makanya tadi kita bilang ya kita sepakat untuk tidak sepakat seperti itu. Jadi kita sepakat untuk lanjut ke persidangan ke pembuktian. Nah, di situ nanti kita akan bukakan semua fakta-fakta. Kami mengumpulkan ada sekitar 26 bukti ya, alat bukti yang akan kami tampilkan di persidangan. Nanti di sini kita akan mengajak publik untuk menilai bukti-bukti kami perbuatan melawan hukum itu apa-apa saja, sehingga nanti harapan kami juga ya masih seperti kata hakim mediator bahwa sebenarnya proses mediasi bisa juga di tengah jalan. Kita juga tidak berharap nanti persidangan ini sampai berlarut, ya semoga nanti di tengah jalan ada kesadaran para pihak yang kami duga melakukan perbuatan melawan hukum, minta maaf dan kita sudahi juga, bisa seperti itu. Ya, ini kan perbuatan melawan hukumnya pertama terkait tanda tangan ya, tanda tangan yang tidak berlegalisir, tanda tangan legalisir yang tidak bertanggal, ya maaf, legalisir bertanda tangan, berstempel, nama pejabat, NIP dan tapi tidak bertanggal. Itu saya dapat dari KPU Kota Surakarta, KPU ada 2, KPU DKI Jakarta ada 1, KPU RI ada 2. Nah, semuanya ini sepakat tidak punya tanggal pada legalisirnya, sehingga itu melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008. Dan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 324 tahun 1997 yang mengatur tentang syarat-syarat legalisir fotokopi ijazah harus memiliki tanggal salah satunya, dan itu dilanggar oleh para terduga yang ya boleh dibilang sudah dilakukan oleh UGM selaku dalam hal ini Fakultas Kehutanan ya, terus diterima oleh KPU tanpa ada koreksi verifikasi, mempertanyakan kenapa ini tahun 2005, 2010, 2012, 2014 ini kenapa tidak bertanggal. Nah, itu satu bukti, dan kita juga akan kasih bukti nanti adanya peraturan kepala BKN ya tahun 2008 tentang bahwa NIP nomor induk pegawai itu sudah dirubah dari 9 digit ke 18 digit. Sementara fotokopi legalisir yang diserahkan ke KPU tahun 2010, tahun 2012, tahun 2014 atas nama Prof. Naim itu masih 8 digit, masih 9 digit yang lama. Artinya beliau dalam hal ini sebenarnya tidak layak disebut pejabat yang berwenang melegalisir. Karena jangan-jangan beliau itu sudah, kalau yang 2012 berdasarkan dari data yang saya peroleh juga dari resmi dari UGM, 2012 sampai ke atas itu bukan Prof. Naim lagi dekannya. Tapi kenapa fotokopinya masih dipakai untuk melamar jadi gubernur, melamar jadi presiden tahun 2014. Seperti itu. Nah, untuk yang Pak Prof. Budiadi itu sudah clear. Beliau benar ya, NIP-nya itu sudah sesuai 18 digit, hanya tanggalnya juga tidak ada. Seperti itu. Nah, itu yang nanti akan kita buktikan peraturan perundang-undangannya, termasuk tadi keputusan menteri yang
nomor 324 tadi yang tahun 1997 itu raib di jaringan dokumentasi informasi hukum di baik di kementerian maupun di BPK ya. Ini sengaja, makanya saya cari ini, sebenarnya saya cari ini, saya meminta langsung ke kementerian untuk mendapatkan barang bukti ini. Saya akan tunjukkan seperti itu. Artinya legalisir tahun 2005 itu juga melanggar aturan. Seperti itu. Gimana Pak Mur mungkin? Bagaimana? Oh ya, ya. Terima kasih rekan-rekan media yang kami hormati. Bahwa pada hari ini adalah mediasi keempat. Ini 4 kali mediasi dan mediasi yang terakhir. Ini upaya dari mediator untuk mempertemukan antara penggugat dengan pihak tergugat. Pada waktu mediasi kedua, sebenarnya kami meminta kepada T789 yang mewakili, jadi kuasa hukumnya, supaya bisa menghadirkan Prof. Naim dan Prof. Budiadi untuk mediasi yang ketiga. Ternyata ketika mediasi yang ketiga minggu lalu tidak bisa dihadirkan dan tetap kekeh bahwa sesuai dengan penolakan untuk tidak hadir dalam sidang mediasi. Ini kami masih tawarin lagi pada mediasi ketiga, tawaran kami adalah kalau tidak bisa hadir kemari, online juga tidak bisa. Kami tawarkan lagi, kalau tidak bisa online maupun tidak hadir, kami yang ke sana. Tidak direspon juga. Jadi niat baik kami itu tidak direspon dengan baik. Jadi ada apa ya, artinya tuh ada niat tidak baik dari pihak sana. Sebenarnya pihak kami kepada Prof. Naim, kami menanyakan pertama, apakah benar beliau yang tanda tangan? Ini kan pertanyaan yang sebenarnya sederhana ya, untuk membuktikan bahwa betul-betul beliau lah yang menandatangani melegalisasi. Itu belum pada legalisasinya tidak sah. Untuk tanda tangannya kami sebenarnya ingin menanyakan pada beliau, termasuk juga Prof. Budiadi, supaya tahu bahwa benar-benar beliau tanda tangan. Belum lagi kesalahan tadi tentang NIP dan lain sebagainya. Nah, dari kesalahan-kesalahan tersebut kami sebenarnya ingin apa ya? Ingin membuktikan. Ini kita kan pengadilan kan sebenarnya ingin membuktikan siapa yang salah, siapa benar. Kalau ini terbukti bahwa beliau tanda tangan, ya udah, berarti yang kami kejar adalah masalah legalisasinya karena tidak ada tanggal, tidak ada bulan dan tahun yang tadi disampaikan oleh Pak Bonatua. Itu merupakan satu peraturan untuk melegalisasi secara sah sebuah fotokopi ijazah. Nah, karena hari ini kesepakatannya adalah ketidaksepakat, maka sidang berikutnya lanjut pada persidangan untuk pembuktian. Dan ini tergantung hakimnya kapan akan dilaksanakan persidangan. Dan kami tetap menuntut, kami adalah sesuai dengan petitum kami, permintaan maaf dari mereka. Kalau mereka sudah minta maaf, kalau sudah mengaku salah, ya sudah, tidak ada masalah. Yang lain-lain kami abaikan lah. Yang penting itu kami ingin membuktikan bahwa legalisasi yang Anda buat tidak sah. Karena ini apa? Ini dilakukan untuk persyaratan Pak Jokowi menjadi wali kota 2 kali dan gubernur DKI, kemudian presiden 2 kali. Itu jelas-jelas kan tidak sah. Itu yang didapatkan oleh Pak Bonatua langsung dari KPU. Fotokopi yang penandatangannya. Nah, ini kami buktikan itu. Kita buktikan bersama-sama. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.